Marzuki Muhammad juga dikenal dengan nama Kill the DJ. Sosok pentolan Jogja Hip Hop Foundation ini membuat sebuah jawaban atas berbagai pertanyaan. Mengapa ia mendukung Joko Widodo alias Jokowi? Pertanyaan itu muncul seiring dengan lagu Bersatu Padu Coblos nomor 2 yang disumbangkan untuk pasangan Jokowi JK. Tulus, wadah kampungan namun hatinya tulus. Sinar harapan dengan kerja nyata, kau jawab keraguan karena jadi janji sudah membosankan. Kamu sederhana apa adanya. Marzuki membuat dan menyumbang lagu itu tanpa dibayar. Jika menyimak paparan Marzuki dalam blognya itu, lantas bisa dipahami. Ia secara gamblang bertutur bagaimana susahnya zaman Orde Baru. Penuturan ini utamanya ditujukan bagi generasi yang sekarang berumur di bawah 30 tahun. Sebagian mereka tentu tidak pernah benar-benar mengerti arti dari kebebasan berekspresi dan berpendapat karena tidak merasakan betapa susahnya itu didapatkan di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, kebebasan berekspresi dan berpendapat dikekang. Jika mengkritik negara atau pejabat, maka akan dianggap subversif atau makar. Bahkan jika menjadi bagian dari aktivis yang memperjuangkan demokrasi, bisa jadi akan diculik atau mati dihilangkan. Marzuki menjadi orang yang merasakan bagaimana generasinya menjadi bagian aktif dari perjuangan menumbangkan rezim otoritarian era Orde Baru pada 1998. Dia merasakan betul tidak enaknya hidup tanpa kebebasan berekspresi. Ia risau era semacam itu akan berulang. Sebuah ulasan kritis yang ditulis Riane Sugianto, seorang kandidat doktor komunikasi dari University of Colorado, Amerika Serikat, di situs Indo Progress, barangkali bisa membantu memahami kerisauan Marzuki. Riane secara lugas menyebut, setelah tumbangnya rezim Soeharto 16 tahun silam, semangat perubahan reformasi mulai diliputi rasa pesimis. Wajah-wajah Orde Baru kembali bermunculan dalam panggung politik, bersekutu dengan sebagian para elit reformasi. Sementara itu, sebagian mantan aktivis 1998 yang dulu menentang Orde Baru berbondong-bondong berbalik mendukung persekutuan ini. Menggunakan teori hegemoni Antonia Gramsci sebagai pisau bedah, Riane Sugianto mencoba memahami apa yang terjadi di sini, di Indonesia, menjelang Pilpres 2014. Memahami konfrontasi politik antara kelompok pro-Prabowo, pro-Jokowi, dan pro-Golput. Sebuah penjelasan yang bermuara pada kesimpulan, meskipun didukung oleh kepentingan elit yang tak lurus, pemikiran-pemikiran fasis justru populer karena disiarkan dengan kata-kata manis yang seolah masuk akal. Dan itu dilancarkan dengan apa yang dinamakan sebagai propaganda. Fitnah dan kampanye hitam hanyalah sebagian kecil teknik yang digunakan dalam propaganda. Serangan fitnah bertubi-tubi yang ditujukan kepada calon Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari teknik-teknik kotor propaganda menjelang pemilu Presiden 2014. Data Political Wave menyebut serangan kampanye hitam terhadap Jokowi JK mencapai 94,9%. Tentu tidak sulit menyebut dari mana arah serangan itu muncul. Sebut saja contoh tabloid obor rakyat. Fitnah yang dilontarkan tabloid ini jelas sudah di luar logika akal sehat. Ada banyak pelanggaran di sana, namun toh aparat kepolisian dan badan pengawas pemilu menjadi tumpul. Tidak jelas tumpul benar atau ditumpulkan. Padahal pelaku dan barang bukti sudah kasat mata. Yang terjadi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir tiba-tiba menjadi lautan fitnah yang celakanya negara tidak hadir untuk menjinakkannya. Tak heran jika sebagian kalangan mulai mengkhawatirkan munculnya era ketakutan baru seperti era Orde Baru. Jika dulu penculikan, penangkapan tanpa dasar hukum jelas menjadi cara untuk mempertahankan kekuasaan, kini muncul kekhawatiran cara-cara fitnah dan stigmatisasi akan jadi senjata. Kekuatan yang dididik dengan cara-cara Orde Baru bisa jadi akan melancarkan itu secara luasa tanpa takut pada aparat hukum. Marzuki alias Kill the DJ adalah salah satu anggota masyarakat yang mengkhawatirkan itu terjadi.
Para seniman, musisi, dan kekuatan masyarakat sipil secara sukarela menggelar konser besar bertajuk Revolusi Harmoni di Senayan, Jakarta 11 Juni lalu menjadi upaya mereka menghadang potensi kekangan baru itu. Mereka adalah kekuatan akal sehat yang sedang berusaha keras menghadang kekuatan fitnah yang kini merajalela. Yang kerjanya terbukti bukan cuma di TV. Lalu pemirsa, apa perbedaan